Dani, seorang pendaki pemula, bersama tiga temannya, Rudy, Sinta, dan Mira, memutuskan untuk mendaki Gunung Kawi. Gunung ini terkenal dengan legenda, mistis, dan cerita-cerita horor yang menghantui. Tetapi bagi mereka, itu hanyalah cerita rakyat yang menarik. Mereka yakin dengan persiapan matang, mereka bisa menaklukkan Gunung Kawi tanpa masalah. Setelah mempersiapkan semua perlengkapan, mereka berangkat dari kota pada sore hari. Mereka tiba di kaki Gunung Kawi saat senja mulai menyelimuti langit. Jalan setapak menuju puncak gunung mulai terlihat samar-samar. Dalam cahaya terakhir matahari, kita harus cepat mendirikan tenda sebelum gelap, kata Rudy dengan nada serius. Mereka mulai berjalan dengan penuh semangat, melewati hutan yang semakin gelap. Suasana malam mulai terasa mencekam ketika cahaya bulan mulai tertutup awan. Tidak ada suara burung atau binatang malam lainnya, hanya keheningan yang memekakan telinga. "Sini, bantu aku memasang tenda," ujar Sinta kepada Mira saat mereka menemukan tempat yang cukup datar di tengah hutan. Mereka bekerja sama mendirikan dua tenda untuk bermalam. Setelah tenda selesai, mereka menyalakan api unggun kecil untuk memasak makan malam. Cahaya api memberikan sedikit rasa nyaman di tengah kegelapan yang mencekam. Sambil makan, mereka bercanda dan berbagi cerita horor yang mereka ketahui tentang Gunung Kawi. "Kalian pernah dengar tentang hantu pendaki yang hilang di sini?" tanya Mira dengan nada berbisik. Dani, yang sedang menggigit roti, berhenti sejenak dan menatap Mira. "Aku pernah dengar," katanya. Dia masih berkeliaran mencari jalan pulang. Sinta tertawa kecil, mencoba mengusir rasa takut yang mulai muncul. "Ah, itu hanya cerita. Jangan terlalu dipercaya." Malam semakin larut, dan satu persatu dari mereka mulai masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Hutan menjadi semakin sunyi. Hanya suara angin yang berhembus pelan melalui pepohonan. Namun, rasa tenang itu tidak bertahan lama. Sekitar tengah malam, Rudy terbangun oleh suara langkah kaki di luar tenda. Awalnya, dia berpikir itu salah satu temannya yang keluar untuk buang air kecil. Namun, suara itu terdengar aneh, seperti ada yang berjalan dengan langkah berat dan lambat. Rudy memberanikan diri membuka pintu tenda dan melihat keluar. Dalam cahaya bulan yang samar, dia melihat sosok bayangan hitam berdiri tidak jauh dari tenda mereka. Hei, numpang promosi bentar ya. Admin lagi jualan digital planner yang isinya lengkap, mulai dari daily planner, weekly planner, monthly planner, worksheet, tracker, dan paper note, pokoknya lengkap. Kamu bisa cek lewat link di deskripsi buat dapatin paket lengkapnya. Buruan, cuma 50 ribuan aja. Oke, lanjut ke ceritanya. Dalam cahaya bulan yang samar, dia melihat sosok bayangan hitam berdiri tidak jauh dari tenda mereka. "Siapa di sana?" Rudy bertanya dengan suara bergetar. Sosok itu tidak menjawab, hanya berdiri diam menghadap ke arahnya. Rudy merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia kembali masuk ke dalam tenda dan membangunkan Dani. "Dani, ada sesuatu di luar. Aku lihat seseorang berdiri di sana," bisik Rudy dengan cemas. Dani yang setengah tertidur langsung terbangun dan meraih senter. Mereka keluar bersama dan menyorotkan cahaya senter ke arah tempat Rudy melihat bayangan itu. "Tidak ada siapa-siapa. Mungkin kamu hanya bermimpi," kata Dani mencoba menenangkan Rudy, tapi Rudy tahu dia tidak bermimpi. Mereka memutuskan untuk kembali tidur, tetapi ketegangan mulai merayapi malam itu. Keesokan paginya, mereka melanjutkan pendakian menuju puncak. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin aneh perasaan mereka. Mereka merasa seperti diawasi. Langkah mereka semakin berat dan suasana menjadi semakin mencekam. "Tempat ini benar-benar aneh," gumam Sinta sambil mengusap keringat di dahinya. Setelah beberapa jam mendaki,
Mereka tiba di sebuah dataran luas yang dihiasi pohon-pohon besar dan batu-batu besar. Mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di sana. Dani berjalan-jalan mengitari area tersebut dan menemukan sebuah batu besar dengan tulisan kuno yang tidak bisa dia baca. "Hei, lihat ini!" panggil Dani kepada teman-temannya. Mereka mendekat dan melihat tulisan itu. "Mungkin ini semacam prasasti kuno," kata Mira. "Tapi aku tidak tahu apa artinya." Tiba-tiba, angin bertiup kencang, membuat daun-daun berterbangan dan suasana menjadi semakin mencekam. Rudy merasakan bulu kuduknya kembali berdiri. "Kita harus segera pergi dari sini," ujarnya dengan nada cemas. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, suara jeritan terdengar dari arah hutan. Suara itu begitu memilukan dan penuh rasa sakit. Mereka semua terdiam, terpaku mendengarkan jeritan yang bergema di tengah hutan. "Siapa itu?" tanya Sinta dengan suara gemetar. Mereka melihat ke arah asal suara, tetapi tidak ada yang terlihat. Dani mengambil keputusan cepat. "Kita harus kembali ke tempat kita mendirikan tenda dan menunggu hingga pagi," katanya tegas. Mereka segera berlari kembali ke tempat tenda, tetapi saat mereka tiba, mereka menemukan tenda-tenda mereka berantakan. Barang-barang berserakan di tanah. "Apa yang terjadi di sini?" tanya Mira panik. Dani memeriksa barang-barang mereka. "Kita tidak bisa tinggal di sini. Kita harus turun sekarang juga," ujarnya tegas. Mereka mengemasi barang-barang secepat mungkin dan mulai turun dari gunung. Perjalanan turun terasa lebih lama dan melelahkan. Mereka merasa seperti dikejar oleh sesuatu yang tak terlihat. Saat malam mulai turun, mereka semakin cemas. Tiba-tiba, Mira terjatuh dan mengeluh kakinya terkilir. "Aku tidak bisa berjalan," katanya dengan suara lemah. Dani dan Rudy membantunya berdiri. "Kita harus menggendongnya," kata Rudy. Mereka bergantian menggendong Mira, berusaha secepat mungkin turun dari gunung. Namun, suasana semakin mencekam. Mereka mulai mendengar suara-suara aneh, langkah kaki, dan bisikan yang tidak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, di depan, mereka muncul sosok bayangan yang sama dengan yang dilihat Rudy malam sebelumnya. Sosok itu semakin mendekat, dan mereka bisa melihat wajahnya yang pucat dan kosong. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari secepat mungkin, meskipun lelah dan ketakutan. Bayangan itu terus mengikuti, tanpa suara, hanya dengan tatapan kosong yang menakutkan. Akhirnya, mereka tiba di kaki gunung, nafas tersengal-sengal dan tubuh penuh keringat. Mereka tidak berani melihat ke belakang, hanya terus berlari hingga tiba di tempat parkir mobil. Mereka segera masuk ke dalam mobil dan melaju pergi dari Gunung Kawi. Setelah kejadian itu, mereka berempat sepakat untuk tidak pernah kembali ke Gunung Kawi lagi. Mereka tahu ada sesuatu yang menghuni gunung itu. Sesuatu yang lebih dari sekadar legenda. Sesuatu yang nyata dan berbahaya. Meski mereka berhasil keluar dengan selamat, teror Gunung Kawi tetap membekas di ingatan mereka, menghantui setiap mimpi buruk dan cerita yang mereka bagikan kepada orang-orang. Gunung Kawi bukan hanya tempat pendakian, tetapi juga tempat di mana kegelapan dan ketakutan nyata berada. Jadi pesan moral yang bisa kita ambil, persiapan yang matang, pendakian bukan hanya soal fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Persiapan yang matang termasuk memahami dan menghormati tempat yang akan dikunjungi. Waspada dan tidak meremehkan situasi. Situasi yang terlihat aman dapat berubah menjadi berbahaya kapan saja. Selalu waspada dan tidak meremehkan tanda-tanda bahaya. Terima kasih udah nonton, jangan lupa komen, share, dan subscribe ya.